warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'u lima uskila hatta fama innaka ta'lamu wa la a'lamu anta 'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Qala Allah aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu wa yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah sekalian, santri yang hadir pada malam istiqomah yang selalu kita laksanakan pada malam Selasa dan malam Jumat. Kita punya harapan kepada Allah, kita akan menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan dalam kehidupan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua anak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan Al-Fakir bacakan firman Allah surat Ar-Rum ayat 7 dan surat Muhammad ayat 36. Ya. Kita sama-sama tahu dan memahami bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara. Allah ciptakan dunia sebagai ujian bagi hamba Allah. Apa yang ingatkan yaitu hamba Allah. Tidak semua makhluk, tidak semua manusia, tapi hamba Allah. Sebab itu orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian besar manusia, jadi Ar-Rum ayat 7 sampaikan, ya'lamu dhahiran minal hayati dunya. Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, zahir saja. Padahal Allah sampaikan, huwal awal huwal akhir huwal zahir huwal batin. Zahir dan batin itu satu kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang zahir saja, yang enak-enak saja, yang baik-baik saja menurut kita. Ya, enak dan baik menurut kita. Ya, yang tidak baik kita akan tinggalkan menurut kita. Padahal itu belum tentu tidak baik di sisi Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat
manusia atau mereka adalah lalai. Ya. Kehidupan akhirat ini seakan-akan sesuatu yang nggak bisa kita jangkau. Artinya tidak bisa kita jangkau dalam pemikiran kita. Tapi pada hakikatnya kehidupan akhirat itu akan ada. Ya. Maka Allah memerintahkan kita untuk menjalankan perintah Allah dengan kesungguhan. Menjauhi larangan Allah dengan kesungguhan. Menjadi bagian orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Menjadi bagian orang berserah diri kepada Allah itu sangat tidak mudah. Tapi Allah berikan jalan yang banyak. Salah satunya tadabbur Al-Quran. Yang setiap malam kita laksanakan. Dan istiqomah yang seminggu 2 kali ini. Ya, sudah berapa kali firman Allah kita sampaikan, dibacakan di sini. Nah, Fakir ingatkan kembali, Iqra. Iqra itu membaca. Rasulullah diperintahkan membaca oleh Allah SWT. Sayyidina Jibril, Iqra. Disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan nanti saat kembali kepada Allah juga kita membaca lagi. Iqra kitabak. Bukalah kitabmu sendiri, baca. Apa yang kau lakukan selama di dunia? Terbuka semua. Yang dulunya buta jadi terbuka, terlihat, nampak. Oh, ini perilaku saya, ini keadaan saya, ini kehidupan saya, ini kesenangan saya lakukan, ini kelupaan saya pada negeri akhirat. Ya. Kemudian di ayat 36 surat Muhammad tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Ya. Bagaimana sih permainan dan kelengahan? Ya, karena nampak wahir itu tadi, nampak yang enak menurut kita, padahal itu akan menjerumuskan kita pada kesesatan. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwadakum. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Penyampaian yang Al-Fakir sampaikan pada kita semua setiap hari. Ya, saya tidak meminta sumbangan kepada kalian. Saya hanya minta kalian mengikuti apa yang Al-Fakir bacakan. Ya, kemudian memahami, kalau tidak menanyakan dan berusaha untuk melaksanakan. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Cinta kepada Allah, nyata Allah. Allah memperhatikan kita. Maka kita istiqomah tidak lengah daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang istiqomah yang mengharapkan karunia Allah, maka adalah fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwadakum. Fakir ulang ya. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-hartamu. Ya, coba buka Ar-Ra'd 26. Ar-Ra'd 26 sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yabsutu rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Apa yang kita lihat zahir, kita lihat seakan-akan itu akan menjadi milik kita atau kita harapkan itu bisa Allah berikan, bisa Allah hindarkan daripada kita. Kenapa? Karena Dia akan menyusahkan kita. Yang nampak itu terkadang banyak menyusahkan kita. Ya, yang nampak itu seakan-akan nikmat, ya, ketenangan dengan rumah yang besar menurut kita itu tenang. Apalagi kemarin mengatakan, kalau hanya senang yang kau harap, tenang itu susah kau raih. Tapi kalau tenang kau dapat, senang itu akan kamu raih. Bahkan ada bonusnya, menang. Ya, kalau tenang dulu, kamu akan senang dan bonusnya adalah menang. Tapi kalau senang dulu, belum tentu tenang. Banyak orang yang senang-senang kehidupannya, tahu-tahu tidak tenang kehidupannya.
berhenti di tiang gantungan, berhenti di rel kereta api, banyak, ya, berhenti dengan terjun daripada langit, gedung pencakar langit, lantai 27, padahal kaya raya. Apakah itu suatu hal yang tidak jadi gambaran pemahaman bagi kita? Firman Allah surat Muhkamat yang bisa kita pahami, kita lihat tuh loncat. Kenapa? Karena pikirannya sudah tertipu oleh syaitan. Ya. Wa farihu bil hayati dunya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Senang. Ya. Pasti di sini berlebihan cara mencintai dunia itu tadi. Sehingga dunia akan menyeretnya keluar daripada koridor orang-orang bertakwa, orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kesenangan. Ya, kesenangan akan jauh dengan menang. Ya, ini maaf ini kebenaran ya. Tapi ketenangan ya, kita mengingat Allah. Ketenangan akan membuat kita senang. Dalam kondisi kekurangan pun kita senang. Tenang. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Ya, kurang bagaimana lagi? Janji Allah benar. Kenapa selama ini gini? Belum dilaksanakan. Laksanakan dulu sehingga janji Allah itu ada di hadapan kita. Kita laksanakan dulu perintah Allah, Allah akan rubah kehidupan kita. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Ghafir ayat 35, Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Ya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada orang-orang beriman yang sudah diberikan pengetahuan oleh Allah, diturunkan ilmu pengetahuan, diberikan pemahaman. Ya, setelah turun pemahaman, mereka saling memperdebatkan, minta di antara mereka diakui dengan menyampingkan yang lain. Sehingga seakan-akan firman Allah ini tidak ada apa-apa jadi nilainya, tapi akalnya dia punya nilai. Nah, itu yang akan membahayakan kita. Ya, kabur maktan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu. Ya, sangat besar kebukaan Allah bagi mereka sisi Allah dan di sisi orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati. Ya, kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Allah mengunci hati orang-orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Menggunakan akal pikiran maksudnya. Sombong itu apa? Menggunakan akal pikiran. Kata iblis, Allah tidak melarang kau mendekatinya. Tidak larang. Yang tidak boleh itu mendekati katanya. Ya, untuk meraihnya. Tapi kalau saya bantu untuk ngambilkan boleh. Ya, pakai akal pikiran. Kalau saya bantu nggak apa-apa. Tapi kalau kau ngambil sendiri nggak boleh. Dipikir, masa begitu kan? Ditimbang-timbang. Tidak ada hukum istilah tidak ya tidak. Enggak. Akhirnya apa? Tergoda. Akhirnya malah ngambil sendiri. Ya. Bisikan itu akan berbahaya bagi orang-orang beriman. Jadi, begitu ada bisikan, langsung kita baca ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan berlindung kepada Allah supaya nampak kesalahan-kesalahan kita dan Allah akan ampuni kita. Ya, di Al-Balad ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Sini Allah berfirman, memang agak panjang tapi punya korelasi yang kuat. Ada hubungan yang kuat dengan firman yang Al-Fakir bacakan di awal tadi.
Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Jalan hidayah, ya, petunjuk, dan jalan kesesatan sudah terstempel di masing-masing diri kita. Diberikan akal pikiran, diberikan hati, diberikan pandangan untuk memilih. Ya. Falat tahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar. Ya, ada ujiannya setiap apa yang kita laksanakan pas perintah Allah yang memang asli dari Allah Ta'ala, pasti ada ujiannya untuk menguatkan pondasi kita. Saat dikuatkan dengan ujian, Allah akan tambahkan nikmat kembali. Diuji lagi, Allah kuatkan dengan nikmatnya Allah. Diuji kembali, dikuatkan lagi. Itu yang sebenarnya. 12. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah. Itulah upaya melepaskan perbudakan. Pada saat itu ada perbudakan pada zaman Rasulullah atau zaman sebelumnya, ya masih ada perbudakan. Ya, di sisi lain hati yang diperbudak dunia dan harta adalah hati-hati yang celaka. Ya, bukan yang qalbun salim, bukan hati yang diselamatkan oleh Allah, tapi hati-hati yang celaka. Ayat 14, au it'amu fi yaumi di masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kikirnya adalah paling berat, bahkan dekat dengan kesyirikan kepada Allah. Allah berikan harta, Allah berikan kelebihan, saya mengatakan sesungguhnya ini adalah kemampuanku untuk mencari. Ini adalah pola pikirku, ini adalah manajemen, ya, manajemen daripada mengelola harta, sehingga aku bisa mengembangkan bisnisku. Itu semua kesombongan, ya, yang menjadikan kikir, tidak mau memberikan kebaikan atau sedekah infak kepada orang-orang fakir, ya, yang lapar maksudnya, ya. Kemudian ayat 15, yatiman da makrobah, kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, baik anak yatim yang bukan saudara kita atau anak yatim saudara kita, yang saudara kita kerabat, orang anak yatim yang lain juga kerabat kita. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya aku dengan orang-orang yang menafkahi anak yatim seperti ini, kata Rasulullah. Nah, dua jari ini dekat begini, akan jadi kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 16, au miskinan za matrobah, atau orang miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan, ya, daripada orang-orang beriman. Beriman ini harus ada perangkatnya, ada yang dikorbankan. Cinta tanpa pengorbanan itu ya sia-sia. Ya, pengorbanan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mensedekahkan apa yang dipunyai, apa yang dia cintai, apa yang dia sukai diberikan pada orang lain. Ya, dengan ukuran tentunya, karena ukuran itu milik Allah. Allah tentukan ukuran. Kalau kita ukuran segini, ukuran kita tidak besar, kecil gini, ya nggak apa-apa kecil. Ukuran kok besar-besar, ya. Bukan terus kita serahkan semua, kita terus tidak punya apa-apa. Bukan itu ya. Tapi sesuai dengan ukuran yang Allah sudah tentukan masing-masing. 17, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Kemudian dia juga termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar, saling berpesan untuk berkasih sayang, bersabar, saling berpesan, berdakwah di jalan Allah, amal ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan. Tapi tentunya sebelum menyampaikan, kita melaksanakan dulu, ya, melaksanakan dulu, mengistiqomahkan dulu, ya, apa yang kita punya, apa yang kita, sumber daya apa yang kita punya, yang kita miliki,
ya, ibadah kita, harta kita, kita istiqomahkan dulu. Ya. Untuk apa? Untuk fisabilillah. Ya. 18 ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Ashabul yamin. Golongan kanan. Ya. Nah, Al-Asr, bukan surat Al-Asr. Di sana disambung oleh Allah, dipertegas oleh Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Lo masa itu punya ukuran. Masa Nabi Allah Adam alaihissalam berbeda dengan masa Nabi Allah Hud, Saleh. Berbeda dengan masa Nabi Nuh alaihissalam. Berbeda dengan masa Nabi Yakub, keturunan Yakub, Musa, Isa, apalagi zaman Rasulullah. Ya punya ukuran semua. Siapa yang menentukan ukuran? Allah. Maka masa jadi sesuatu yang disampaikan untuk perumpamaan oleh Allah. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Seluruh manusia pada masa-masa itu banyak menentang anbiya dan rasul. Nah itu ya. Dari zaman Nabi Adam, Nuh, Soleh, semua itu sampai Ibrahim, Lut, sampai Rasulullah, banyak orang menentang rasul-rasulnya. Tidak mau meyakini, melawan perintah. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman di sini orang-orang yang salat. Ya. Ya, keningnya ditempelkan di tanah. Tanda tunduk kepada Allah, ya. Wa tawassaw bil haqq, ya. Dan serta saling menasihati untuk kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Untuk kebenaran dan kesabaran. Istiqomah untuk diri sendiri bukan tidak bagus, luar biasa, masya Allah. Tapi istiqomah kemudian paham dan menyampaikan itu jauh lebih mulia, jauh lebih bagus, dan mewujud di hadapan kita. Hasil lebih nampak, lebih cepat muncul, nampak hasil daripada upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam Selasa, ya, malam penuh keberkahan, istiqomah kita, ya, tinggalkan pemikiran kita dulu di rumah dan dimanapun, ya, fokuskan kepada Allah. Kita berzikir kalimat thayyibah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. Sucikan ya Allah akal fikiran hati kami. Sucikan ya Allah. La ilaha illallah. Usikum nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika atubu ilaik. Ya Allah, rahmatika, berikanlah keberkahan bagi kami di dunia ya Allah. Keberkahan kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan kehidupan secara umum ya Allah. Ya Allah, jauhkan diri kami daripada gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Suami kami, istri kami,
anak keturunan kami semua ya Allah, sampai kau bangkitkan kembali di hadapan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan bersama Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu yang maha tinggi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, luruskan kehidupan kami ya Allah, luruskan kehidupan kami, jaga kami ya Allah daripada perilaku maksiat kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami ya Allah, bahkan daripada kejahatan diri kami sendiri. Lindungi kami daripada kejahatan kami sendiri, apalagi dengan kejahatan kepada orang-orang beriman atau pada manusia atau orang-orang yang tidak bersalah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami kembali bermohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.